Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan aturan penulisan kata ulang, gabungan kata dan kata ganti yang benar sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai ke pembahasan, di sini kita akan membahas tentang pendahuluannya adalah yang pertama latar belakang, kedua rumusan, dan ketiga tujuan. Dimulai dari latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara yang digunakan warga negara Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia sangat dekat dengan masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan. Namun masih banyak orang yang tidak terampil atau kurang tepat dalam menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aturan penulisan kata ulang, gabungan kata, dan kata ganti yang benar sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Yang kedua, apa perbedaan antara penulisan singkatan dan akronim dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana penerapan penulisan singkatan dan akronim yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selanjutnya ada tujuan untuk memahami aturan penulisan kata ulang, gabungan kata, dan kata ganti dalam bahasa Indonesia, untuk menjelaskan perbedaan antara penulisan singkatan dan akronim, untuk memberikan panduan dalam menerapkan penulisan singkatan dan akronim sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Pembahasan yang akan kami bahas pertama adalah aturan penulisan kata ulang, gabungan kata, dan kata ganti yang benar sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Yang kedua, penerapan penulisan singkatan dan akronim yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, perbedaan antara penulisan singkatan dan akronim dalam bahasa Indonesia. Untuk materi pertama, pembahasan pertama, saya serahkan kepada Saudara Reva. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ada aturan penulisan kata ulang, gabungan kata, dan kata ganti yang benar sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. A. Kata ulang merupakan hasil dari suatu proses, yaitu reduplikasi. Reduplikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI berarti proses atau perulangan kata atau unsur kata. Seperti kata rumah-rumah, tetamu, bolak-balik, dan sebagainya. Sedangkan kata ulang adalah kata yang terjadi sebagai hasil dari reduplikasi. Kemudian, ada macam-macam dari kata ulang. Kata ulang berdasarkan bentuk dikelompokkan menjadi 6 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dwilangga atau utuh, yang kedua ada dwipura atau sebagian, yang ketiga ada kata ulang berimbuhan atau afikasi, selanjutnya ada kata ulang berubah bunyi atau variasi, kemudian ada kata ulang semu, dan yang terakhir ada kata ulang unik. Berikutnya, makna dan fungsi dari kata ulang. Pada umumnya, reduplikasi tidak mempunyai fungsi gramatik, seperti contoh yang di bawah ini. Pertama, perulangan mengubah kata kerja menjadi kata benda yang akan lebih jelas diterangkan dalam konteks tertentu, seperti injak-injak itu sampai rusak. Kemudian ada perulangan yang mengubah kata sifat menjadi kata keterangan, seperti rajin menjadi serajin-rajinnya. Yang ketiga, perulangan mengubah bentuk tunggal menjadi jamak, seperti ibu menjadi ibu-ibu. Perulangan menyatakan intensitas atau penguatan makna, seperti contoh sebagai berikut. Peganglah erat-erat tali ini, jangan sampai putus. Materi selanjutnya yaitu ada kata gabung. Kata gabungan atau gabungan kata merupakan kata majemuk yang terdiri dari sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk makna baru. Ada 3 unsur dari kata gabung menurut Kemendikbud, yaitu yang pertama, gabungan kata dapat membentuk kata. Yang kedua, gabungan kata dapat membentuk kata majemuk. Yang ketiga, ada gabungan kata yang membentuk frasa. Lalu pada gabungan kata juga ada beberapa kategori yang membedakannya sebagai berikut, yaitu kata gabungan nominal. Yang kedua, kata gabungan adjektiva. Yang ketiga, ada kata gabungan adverbial. Yang keempat, ada kata gabungan preposisional. Dan yang kelima, ada kata gabungan verbal.
Selanjutnya ada materi kata ganti. Kata ganti yaitu pengganti untuk orang atau benda dalam suatu kalimat. Fungsinya tidak hanya untuk memperkaya kalimat, tetapi juga untuk menjaga kepaduan antara kalimat dalam suatu paragraf. Contohnya kata ganti adalah aku, kau, dia, nya, sini, ini, itu, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, kata ganti orang atau pronomina personalia. Yang kedua, kata ganti kepemilikan atau pronomina possessiva. Yang ketiga, kata ganti penunjuk atau pronomina demonstrativa. Yang keempat, kata ganti penghubung atau pronomina relativa. Yang kelima, kata ganti penanya atau pronomina interrogativa. Yang keenam, kata ganti tak tentu. Selanjutnya, ada penerapan penulisan singkatan dan akronim yang sesuai dengan kebahasaan. Pengertian singkatan menurut buku Master Bahasa Indonesia oleh Ainia Prihantini, singkatan merupakan bentuk yang dipendekkan atau terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan memiliki berbagai jenis dan kaidah penulisan, bergantung pada penggunaannya. Dengan demikian, semua kependekan atau frase itu dapat digolongkan ke dalam singkatan. Singkatan juga berarti hasil menyingkat atau memendekkan. Macam-macam singkatan menurut Prihantini, buku Master Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, singkatan nama seseorang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Yang kedua, singkatan untuk nama resmi lembaga pemerintah, badan organisasi, dan nama dokumen resmi. Yang ketiga, singkatan kata dalam pembuatan catatan rapat atau kuliah. Yang keempat, singkatan umum. Dan yang terakhir, singkatan untuk menunjukkan satuan ukuran, timbangan, lambang kimia, takaran, dan mata uang. Lalu ada penerapan penulisan singkatan dan akronim yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Pengertian akronim menurut KBBI ialah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya Maijen, singkatan dari Mayor Jenderal. Berikut hubungan pembentukan akronim. Yang pertama, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal di setiap kata. Yang kedua, akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Yang ketiga, akronim bukan nama diri. Lalu, ada perbedaan antara penulisan singkatan dan akronim dalam bahasa Indonesia. Singkatan dan akronim keduanya terlihat sama, padahal berbeda. Bahkan banyak orang yang masih banyak keliru dan tidak bisa membedakannya. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada akronim, yang merupakan bagian dari observasi, yaitu proses pemendekan kata yang diambil dari setiap kata atau suku kata untuk membentuk satu kata yang dapat dibaca. Di sisi lain, singkatan adalah hasil pemendekan yang terdiri dari huruf atau gabungan huruf, baik dieja maupun tidak. Menurut Yosi Lida Arisanti, singkatan juga termasuk dalam kategori abreviasi, namun singkatan tidak berlakukan sebagai kata. Baik, selanjutnya kesimpulan dari pemaparan materi tadi, yaitu pemahaman mengenai penulisan kata ulang, gabungan kata, kata ganti, singkatan, dan akronim sangat penting untuk memastikan komunikasi tertulis yang baik dan sesuai dengan kaidah bahasa. Aturan yang baku ini membantu memperjelas makna dan menjaga keragaman dalam penggunaan bahasa, baik dalam konteks resmi maupun informal.